kita mau angkat satu pujian, ajarku berdiam dekatnya. Berkati yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Amin.
dikasihi Tuhan, ya selamat malam untuk kita semuanya. Ya puji syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan. Saya percaya anak-anak muda yang dikasihi Tuhan sampai hari ini masih tetap bersemangat, masih tetap kuat ya di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita akan belajar dan mendengarkan renungan firman Tuhan, malam hari ini kita mau berdoa dulu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan, sampai malam hari ini pun Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini, kami bisa beribadah sampai hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya bersyukur dan bersyukur kepada Yesus, Allah kami yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Kami siap untuk kami bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Walaupun Tuhan kami di rumah kami masing-masing, kami percaya Allah hadir dalam kehidupan kami, Allah hadir di hati kami, Allah hadir di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap belajar firman Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya berterima kasih buat kaum muda remaja yang ada di Cemani, memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, khususnya di anak-anak muda remaja yang ada di Cemani. Ya, walaupun kalian saat ini sedang berada di rumah kalian masing-masing dan dimanapun kalian berada malam hari ini, saya percaya kalian punya hati untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kalian ada hati untuk bersama-sama kita belajar renungan firman Tuhan. Baik, dengan tidak berlama-lama, malam hari ini saya kasih satu judul firman Tuhan buat kita semuanya adalah menjaga hati agar tetap menyala di dalam Tuhan. Sekali lagi, menjaga hati agar tetap menyala di dalam Tuhan. Teman-teman semuanya, yang namanya hati itu susah diselami, ya. Yang namanya hati susah diselami karena kita tahu kita tahu hati itu adalah sumber dari segala sesuatu, ya. Makanya malam hari ini saya kasih satu judulnya adalah menjaga hati agar tetap menyala di dalam Tuhan. Nah, saya mau bertanya malam hari ini, seperti apa hati teman-teman semuanya malam hari ini? Ya, seperti apa hati teman-teman semuanya pada saat malam hari ini? Nggak usah dijawab teman-teman, yang menjawab biarlah teman-teman sendiri. Hatinya saat ini seperti apa? Hatinya saat ini bagaimana? Ya, nah malam hari ini saya mau kita belajar bersama-sama bagaimana menjaga hati agar roh kita tetap menyala atau bersuka cita di dalam Tuhan, untuk kita senantiasa melayani Tuhan. Ya, menjaga hati kita di dalam Tuhan untuk kita senantiasa melayani Tuhan. Kita mau buka di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Ya, Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, malam hari ini Tuhan ingatkan kita satu hal, untuk kita jaga hati kita. Teman-teman ngerti, sudah beberapa bulan ini kita tidak beribadah ke gereja, benar ya? Sudah berapa bulan kita tidak beribadah ke gereja? Mungkin teman-teman yang lain mungkin tidak mengerti apakah dia beribadah, yang itu beribadah, yang itu masih punya hatikah sama Tuhan, yang sana masih punya hatikah sama Tuhan. Teman-teman yang tahu dengan Tuhan, apakah dengan adanya COVID-19 ini, ketika kita tidak beribadah, ketika kita tidak dekat sama Tuhan, udah deh cuek aja sama Tuhan, atau udahlah gak peduli ibadah, gak usahlah ibadah, yang penting selagi masih ada kesempatan kita mungkin bisa jalan bareng, kita bisa mungkin dolan bareng, kita gak peduli lagi sama Tuhan, hati kita tertutup sama Tuhan. Makanya malam hari ini saya mengajari teman-teman, kita belajar bersama-sama bagaimana kita menjaga hati kita untuk kita tetap menyala atau bersuka cita dalam kita bersama Tuhan dan melayani Tuhan. Ya,
dalam kita melayani Tuhan. Saya mau bagikan yang pertama adalah tetap connect atau tersambung dengan Roh Kudus. Ya, tetap connect atau tersambung dengan Roh Kudus. Kalau dipikir-pikir connect, mungkin seperti kalau kita nggak punya kuota internet ya, kita nggak punya kuota untuk kita WA-an sama teman kita nggak punya kuota untuk kita bisa IG-an dengan teman kita, nggak bisa TikTok-an, nggak bisa apapun itu. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Kalau hati kita tidak tujukan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah connect dengan Tuhan. Kalau hati kita tidak pernah kita serahkan sama Tuhan, kita tidak akan pernah connect dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah nyambung dengan Tuhan. Makanya malam hari ini Tuhan bilang, ya, bagaimana supaya hati kita terjaga, tetap berada di dalam Tuhan. Nyambunglah kita dengan Tuhan, connectlah kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak tersambung dengan Roh Kudus. Ingat, jangan sampai kita tidak tersambung dengan Roh Kudus. Akhirnya apa? Kita kehilangan arah, teman-teman. Ya, kita kehilangan gairah, kita kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita kehilangan semuanya. Akhirnya hidup sesuka hati kita, hidup sesenangnya kita, sakarepku dewe kata orang. Nah, malam hari ini dengan firman Tuhan ini kita diajar kembali. Walaupun kita tidak beribadah ke gereja, walaupun kaum muda remaja sudah berapa bulan tidak berada di gereja, tapi saya percaya hati kita, hidup kita tetap connect kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, hati kita, hidup kita tetap connect kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus dalam suratnya selalu mengatakan, hiduplah di dalam Roh. Ya, hiduplah di dalam Roh. Berikan waktu kita untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Teman-teman, saya nggak tahu sesibuk apanya teman-teman di luar sana. Ada yang bekerja, ada ini, ada itu, keribukan di rumah, macam-macam. Ya, tapi Tuhan ingatkan lagi malam hari ini, jaga hatimu, tersambunglah selalu dengan Tuhan, connectlah selalu dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan, bersekutu kita kepada Tuhan. Itu cara kita connect dengan Tuhan. Jaga hati kita untuk kita tetap ada senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bilang, berikan waktu kita untuk kita berdoa dan bersekutu. Sekali lagi, pelihara hidupmu di dalam Tuhan agar roh kita tidak mati. Ya, pelihara hidupmu di dalam Tuhan agar roh kita tidak mati, teman-teman. Siapa yang merasa saat ini rohnya sedang mati karena memang tidak beribadah, karena sudah hatinya mungkin sudahlah, selama COVID ini aku mau enak-enak dulu aja deh, aku mau leyeh-leyeh dulu aja deh, ibadah bisa nantilah suatu saat ketika berada di gereja. Tidak, teman-teman. Walaupun kita diizinkan Tuhan saat ini beribadah di rumah kita masing-masing melalui ibadah online, tapi ingat, tersambunglah engkau senantiasa dengan Tuhan, connectlah engkau senantiasa dengan Tuhan, pelihara hidupmu dengan Tuhan. Walaupun teman-teman mungkin sibuk, tadi saya sudah bilang ada yang bekerja, ada yang ngurusin ini, ada yang lagi sekolah, apapun itu teman-teman. Sekali lagi, tetap connect dengan Tuhan, tetap tersambung dengan Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mana yang kuat, teman-teman? Apakah roh kita yang kuat atau daging kita yang kuat? Kita yang tahu dengan Tuhan. Ya, kita dengan tahu yang Tuhan. Jaga hati. Ketika kita jaga hati, ketika kita jaga hidup, terpancarlah kehidupan di dalamnya. Terpancarlah kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Ya, ingat, terpancarlah kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, tetaplah kita connect sama Tuhan, tetaplah kita tersambung sama Tuhan. Agar apa? Kedagingan kita itu bisa semakin turun, tapi rohnya yang kelihatan, rohnya yang lebih besar daripada kedagingannya.
Ya, itu malam hari ini yang bisa bagikan yang pertama untuk teman-teman semuanya. Bagaimana supaya kita connect dengan Tuhan, bagaimana supaya hati kita tetap ada di dalam Tuhan, menjaga hati kita senantiasa. Yang kedua yang mau saya bagikan untuk teman-teman adalah menjaga hati agar tetap dengan Tuhan adalah kita tetap hidup menurut tujuannya Allah. Ya, kita tetap hidup menurut tujuannya Allah. Ya, coba kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dimulai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, tujuan kita apa, teman-teman semuanya? Panggilan surgawi untuk kita tetap ada di dalam Tuhan. Itulah yang kita mau. Itulah tujuan hidup kita, agar kita mempunyai arah yang benar, agar kita mempunyai arah yang pasti kepada siapa hidup kita tujukan. Saya percaya hidup kita tujukan kepada Yesus. Ikutlah kita tujuannya Tuhan. Ikutlah kita tujuannya Tuhan, agar hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, agar hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam Kristus dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kita harus bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini dia, khususnya keluarga kita, teman-teman. Ya, kita bisa jadi saksi buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, tujuannya Allah dalam hidup kita dimenangkan oleh Tuhan agar kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, agar kita bersaksi kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ya, dengan menjaga hati, kita tahu bahwa tujuannya Allah dalam hidup kita untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersaksi untuk orang-orang di sekitar kita, kita bersaksi untuk keluarga kita. Ini dia, teman-teman. Ya, kita camkan ini baik-baik, kita pikirkan ini baik-baik. Kita punya tujuan yang pasti. Ya, kita tetap hidup menurut tujuannya Allah. Jangan hidup menurut kedagingan kita. Ingat, jangan hidup menurut kedagingan kita, tetapi hiduplah menurut tujuannya Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, hiduplah kita menurut tujuannya Allah dalam hidup kita, agar Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan memberikan kita kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksinya Tuhan sampai ke seluruh ujung bumi. Ya, kita tahu bagaimana di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bagaimana supaya orang itu bisa berlari-lari kepada tujuan yang pasti dalam kehidupannya. Tujuan kita memang ke surga, teman-teman. Ya, tujuan kita memang ke surga. Tapi di dunia, apa yang sudah kita lakukan? Di dunia, apakah hati kita tetap kita tujukan kepada Tuhan? Itu yang penting, teman-teman. Apakah hati kita cuma hati yang seenaknya saja? Apakah pelayanan cuma sekedar pelayanan saja? Tidak benar-benar punya hati kepada Tuhan? Teman-teman yang tahu dengan Tuhan, ya, teman-teman yang tahu dengan Tuhan, camkanlah ini. Kita tetap hidup menurut tujuannya Allah. Ya, kita tetap hidup menurut tujuannya Allah. Sekali lagi saya mau tanya, menjaga hati agar tetap menyala di dalam Tuhan, tadi yang pertama apa, teman-teman? Yang pertama adalah tetap connect atau tersambung dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita hidup menurut tujuannya Allah. Yang terakhir, teman-teman, yang ketiga, berada di dalam persekutuan. Ya, berada di dalam persekutuan.
Coba kita baca teman-teman di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya baca sekali lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mari, saya mau bertanya nih sama teman-teman, sudah seperti apa persekutuanmu dengan Tuhan? Ya, sudah seperti apa persekutuanmu dengan Tuhan? Apakah hanya sekedar bersekutu, atau kita sudah benar-benar sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan? Menjaga hati untuk tetap ada di dalam Tuhan itu penting. Dengan cara kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, saya percaya teman-teman, hati kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Amin. Ya, hati kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Ketika kita menjaga hati kita tetap berada, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita saling berdoa satu dengan yang lainnya. Mereka saling bersekutu dengan sesamanya. Ketika mereka bersekutu dengan mereka semua bersekutu, dan ada kebangunan rohani di sana. Amin. Ya, ada kebangunan rohani di sana. Ya. Mari teman-teman semuanya, kaum muda remaja yang ada di Cemani, mari semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Jaga hatimu kepada Tuhan. Jaga hidupmu kepada Tuhan. Jaga dirimu. Walaupun sampai hari ini kalian belum bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama, tetapi katakan dalam dirimu, Tuhan, aku mau jaga hati. Aku mau jaga hati untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Aku mau jaga hati untuk tetap tersambung dengan Tuhan. Aku mau jaga hati untuk tetap connect dengan Tuhan. Aku mau jaga hati Tuhan, supaya aku hidup menurut tujuannya Allah. Aku mau hidup Tuhan, aku mau jaga hati Tuhan, supaya hatiku tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Pikirkan ini, camkan ini baik-baik teman-teman semuanya, ya, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, menjaga hati itu penting. Ya, menjaga hati itu penting sekali. Karena dengan hati kita bisa bertengkar, karena hati kita bisa ribut, karena hati kita bisa tidak datang sama Tuhan. Tapi saya percaya anak-anak muda yang ada di Cemani, semuanya hidupnya tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Tetap menjaga hati, tetap bersekutu dengan Tuhan. Mari berlomba terus, gapai terus tujuan kita untuk kita ada di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan malam hari ini renungan buat kita semuanya. Saya percaya renungan ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Puji Tuhan. Baik, kita mau menutup, kita mau berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Bersyukur Tuhan malam hari ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa bersekutu walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Hati kami tetap connect dengan Tuhan. Hati kami tetap tersambung dengan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kami. Tuhanlah satu-satunya yang senantiasa melindungi kami, menjaga kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Inilah Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi kami minta Tuhan, jaga hati kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam Tuhan. Pelihara hidup kami, pelihara persekutuan kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang suka melayani Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami masing-masing. Berkati kaum muda remajamu yang ada di Cemani Tuhan. Berkati setiap mereka malam hari ini. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tuhan yang ambil alih kehidupan mereka, untuk mereka tetap jaga hati mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.